Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mengulas tentang salah satu metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode yang sangat powerful yang sampai saat ini banyak digunakan oleh para peneliti, baik itu mahasiswa, dosen, maupun praktisi, yaitu metodenya analytical hierarchy process atau yang kita kenal disebut adalah AHP. Metode ini agak berbeda dengan metode yang pada sebelumnya kita pelajari, di mana metode SAW dan metode SMART ini sangat berbeda prosesnya dengan metode AHP. Baik itu perbedaannya seperti apa dan bagaimana, mari kita akan mengulas target hari ini, bagaimana AHP dapat bekerja dalam menentukan atau sebagai sistem pendukung keputusan dalam suatu pemrosesan data. AHP sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang memecah masalah kompleks menjadi struktur hierarki dan menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas tentunya. Jadi sederhananya AHP ini suatu cara dekomposit, di mana yang masalah kompleks dipecah menjadi beberapa bagian supaya masalah itu bisa teratasi, ya. Jadi konsep sederhananya adalah hierarki proses, teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah hierarki proses. Proses yang hierarki dipecah begitu ya, supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang besar, gitu ya. Kita selesaikan masalah yang kecil-kecil-kecil, gitu ya, sehingga masalah besar akan terselesaikan dengan otomatis. Nah, dikembangkan oleh Thomas L. Saati, gitu ya, pada tahun 1980. Ini jurnalnya atau hyperlinknya saya kasih di sini sebagai referensi utama, teman-teman. Di mana metode AHP ini dari tahun 80 sampai 2026 ini masih dipakai, masih digunakan. Oleh karena itu, ini kita pelajari hari ini masih sangat relevan, teman-teman ya. Ya, secara konsep ada tiga, teman-teman. Jadi pertama, metode ini adalah sebuah hierarki. Kemudian yang kedua, metode ini melakukan berbandingan berpasang-pasangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, metode ini selalu konsisten. Kenapa selalu konsisten? Nanti di metode ini ada uji konsistensinya, ya, sehingga hasil dari ranking yang dihasilkan oleh AHP itu sudah konsisten atau sudah valid ya. Jadi jelas metode ini di dalamnya ada rangkaian pengujiannya, ya, di mana hasilnya itu ke apakah valid atau tidak valid atau konsisten atau tidak konsisten ya. Sehingga data yang dihasilkan kualitasnya tentunya kualitas yang konsisten, begitu ya. Jadi tidak sembarangan data diuji atau diolah, begitu ya. Data diolah sehingga hasilnya itu tidak terstandarisasi. Nah, kalau ini yang berbeda, hasilnya terstandar, konsisten, sesuai dengan uji yang dihasilkan, gitu ya. Jadi ada tiga, hierarki, perbandingan berpasangan, dan konsisten. Ketiga-tiganya harus ada semuanya, tidak boleh salah satunya hilang. Hanya misal kita pakai hierarki dan perbandingan saja, ini tuh bukan AHP namanya, kalau tidak ada konsistensinya juga, begitu ya. Jadi tiga-tiganya konsep dasar AHP ini harus kita penuhi semuanya, ya, gitu. Coba perhatikan struktur hierarki pada AHP dari Thomas Saat ini. Tentu setiap metode sistem pendukung keputusan atau decision making multikriteria, gitu ya. Tentu ada tiga aspek yang harus teman-teman kuasai, yaitu kita tentukan dulu goalnya, ya. Kemudian kedua adalah kriteria, yang ketiga alternatifnya. Tiga aspek ini adalah yang dibutuhkan oleh struktur hierarki dari
sistem pendukung keputusan, walaupun berbeda-beda dengan metodenya. Kalau di sini struktur hierarki yang perbedaannya di dalam AHP terlihat pada arah panahnya atau garisnya, ya. Garisnya akan berbeda-beda setiap metode, ya. Tapi strukturnya itu sama. Ada goal, ada kriteria, ada alternatif, teman-teman. Coba perhatikan, goalnya itu cuma satu. Kriterianya itu boleh ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini contohnya. Coba yang unik di sini di bagian alternatif, teman-teman. Bagian alternatif, coba garisnya ini hampir ruwet ya. Jadi satu alternatif dia mempunyai garis ke kriteria 1, kriteria 2, kemudian kriteria 3, kemudian kriteria 4, dan kriteria 5. Kemudian alternatif 2 dia garisnya ke alternatif kriteria 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Selanjutnya, setelah struktur hierarki, teman-teman core-nya dalam AHP itu teman-teman harus mulai memahami bagaimana fundamental scale-nya dari AHP. Fundamental scale atau skala yang ditentukan atau standar yang ditentukan oleh AHP gitu ya. Dalam menentukan skala yang dinamakan adalah fundamental scale gitu ya. Di sini ketika nilainya 1 maka artinya adalah sama penting ya. Jika nilainya 3 maka artinya sedikit lebih penting. Jika nilainya 5 maka lebih penting. Kemudian maka nilainya adalah 7 maka diartikan sangat penting, gitu ya. Kemudian jika nilainya 9 maka diartikan mutlak lebih penting, teman-teman. Lalu jika nilainya 2 atau 4 atau 6 atau 8 itu adalah nilai antara. Baik, nilai antara yang dimaksud jika contohnya value-nya, nilainya itu adalah 4. Berarti dia antara 3 dengan 5. Antara sedikit lebih penting dengan lebih penting. Gitu ya. Tengah-tengahnya. Jika ternyata ketika menentukan skala, bingung nih antara sedikit lebih penting dengan lebih penting. Maka kita ambil nilai antaranya. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami sampai sini. Karena ini fundamental scale sekali. Ya, sangat fundamental. Teman-teman harus bisa memahami bagaimana menentukan skala fundamental dari saatinya itu sendiri. Ya, karena ini nanti akan sering kita gunakan. Karena ini juga akan menentukan bagaimana uji konsistensinya. Ya, teman-teman. Baik, selanjutnya. Setelah fundamental scale dipahami, maka kita akan coba simulasikan secara sederhana. C1 berarti dia kriteria 1. C2 berarti dia kriteria 2. C3 berarti dia kriteria 3. Bagaimana cara melakukan perbandingan berpasang-pasangannya dengan menggunakan fundamental scale? Coba perhatikan, karakteristik dari matriks perbandingan berpasangan-pasangan AHP secara diagonal value-nya adalah 1 semuanya. Secara diagonal. Ya, coba perhatikan di sini 1 secara diagonal. Ya. Ini adalah satu ciri, ya, ciri dari AHP. Selalu. Ya. Kenapa dikatakan selalu? Sederhananya gini. Ketika memberikan value, cara bacanya seperti ini. C1 di sebelah kanan, kita bandingkan dengan C1 di sebelah, C1 di sebelah kiri, kita bandingkan C1 di sebelah kanan. Berarti kriteria 1 adalah sama penting dengan kriteria 1. Ya kan? Tentu dong, saya lebih penting ya dengan saya sendiri, begitu ya.
Karena ini sebagai identitasnya, maka dikatakan sama pentingnya gitu ya. Maka value-nya adalah satu. Begitu juga dengan kriteria dua. Dengan kriteria dua, maka tentu nilainya adalah sama penting ya. Kemudian sama juga kriteria tiga dengan kriteria tiga, maka tentu value-nya sama penting. Nah, lalu bagaimana cara menentukan fundamental scale dengan kriteria yang berbeda? Kita mulai dengan baris pertama. Kriteria satu kita bandingkan dengan kriteria dua. Bahwasanya di sini kriteria satu sedikit lebih penting dengan kriteria dua. Nah, artinya nilai dari C1 itu ya lebih tinggi, sedikit lebih tinggi ya, bobotnya dibanding dengan kriteria dua. Begitu ya. Kita bandingkan lagi kriteria satu dengan kriteria tiga, maka nilainya di sini 5. 5 itu apa teman? 5 itu adalah lebih penting ya. Jadi, sorry, berarti kriteria satu dengan kriteria tiga tentu lebih penting. Kriteria satu, begitu ya teman-teman. Lalu bagaimana sih cara berbandingkan C2-nya? Kita bandingkan C2 dengan C2. Kita mulainya ya. Mulainya itu dengan kriterianya sendiri ya. C2 dengan C2. Maka di sini nilainya adalah sama penting. Kemudian C2 dengan C3. Maka nilainya di sini antara ya, sedikit lebih penting dengan lebih penting gitu ya. Nilainya adalah 4. Kemudian C3 dengan C3 ya. Maka tentu sama penting ya. Jadi saya ulangi, bagaimana cara memberikan value dengan matriks perbandingan pasangan itu dimulai dengan kriterianya sendiri ya. Coba perhatikan C2 itu tidak dibandingkan dengan C1. Dimulainya C2 langsung ke C2 ya, K1. Lalu bagaimana eh, di sini ada 1/3, ada 1/5. Ini nilai dari mana kira-kira? Ya, betul. Ini ketika membandingkan kebalikannya gitu ya, atau sebelah kiri ya, maka ketika dibandingkan C2 dengan C1 ya, C1 dengan C2, kita ambil pembaginya adalah value. Ya, value dari C2-nya. Ya. Value dari C2-nya kita bandingkan, kita bandingkan, kita bagi ya, 1 dibagi value C2. Begitu juga dengan ini ya, 1 dibagi 5. Berarti dia value dari C3. Ya, begitu ya. Kemudian coba 1/4. Berarti dia C3 ini mengambil dari value ini kan, 4 ya. Jadi secara diagonal ke atas, dia itu adalah fundamental scale. Ya. Secara diagonal ke bawah, merupakan pembagi antara 1 dibagi nilai fundamental scale-nya. Gitu ya rumusnya. Ya, contoh di sini. Rumus aritmatiknya atau matematiknya AIJ ya. Alternatif IJ. Alternatif I ini ke bawah ya. Nah, I itu ke bawah, J ke kanan gitu ya. Kriteria ke bawah itu dikatakan I ya. Kemudian kriteria ke kanan dikatakan J. Sehingga maka rumusnya 1 dibagi AJI ya. Berarti JI gitu ya. JI. Baik. Selanjutnya, setelah kita menentukan perbandingan berpasangan, maka langkah untuk menormalisasi metriknya cukup mudah. Jumlahkan di tiap kolomnya. Kemudian bagi setiap elemen dengan total kolom.
kemudian menghasilkan matriks normal. Ya, jadi rumus matematik standar menjumlahkan, ya kita tambahkan gitu ya. Kemudian setelah itu dibagi, ya setiap elemen dengan total kolomnya, begitu ya. Maka menghasilkan matriks normalisasi. Selanjutnya, kita akan menghitung bobot priority. Setelah tadi dihitung jumlahnya, maka kita hitung bobotnya dari jumlah tadi ya. Jumlah nilai baris ya dibagi jumlah kriterianya. Maka dapatlah bobot masing-masing kriteria. Gitu ya. Setelah bobot berhasil dihitung, maka disinilah kita akan hitung konsistensi dari pembobotannya. Ya. Pertama, hitung lambda max-nya gitu ya. Hitung maksimum datanya, maksimum dari bobot tadi. Kemudian yang kedua, hitung konsistensi indeksnya atau kita istilahnya CI gitu ya. Di mana rumusnya lambda max pangkat min n gitu ya. Kemudian dibagi n dikurangi satu. Ya. N itu teman-teman jumlah bobotnya, begitu ya, jumlah bobotnya. Kemudian hitung konsistensi rasionya. Misalnya simpulnya CR. Hasil CI dibagi RI. Ya. RI itu di mana? Di inilah RI teman-teman. Jika N-nya ya, 1, maka RI-nya 0,00. Jika N-nya 2, maka RI-nya 0,00. Jika RI-nya 3, sorry, jika N-nya 3, maka RI-nya 0,58. Jika N-nya 4, maka RI-nya adalah 0,90. Jika N-nya 5, maka RI-nya 1,12. Jika N-nya 6, maka nilai RI-nya adalah 1,24. Ya, jadi ini tabel standar RI begitu ya teman-teman. Ini tidak boleh angkanya berubah begitu ya. N itu apa? N itu jumlah kriterianya teman-teman. N itu jumlah kriteria. Ternyata tadi kriterianya itu ada berapa teman-teman? Kriteria yang kita studi kasusnya ada 3. Berarti RI yang kita pakai gitu ya 0,58. Nah, maka hasilnya jika CR kurang dari 0,1 dikatakan konsisten atau valid ya teman-teman. Maka jika CR-nya ternyata lebih dari 0,1 itu tidak konsisten, tidak boleh digunakan untuk hasilnya tidak konsisten, hasilnya tidak valid nantinya ya. Karena dikatakan standar AHP ini melalui uji konsistensi dikatakan data itu konsisten hasil CR-nya 0,1. Ini udah standar aritmatik yang dikatakan sebuah data jika CR-nya kurang dari 0,1 maka itu adalah data yang valid. Artinya data yang sudah bisa kita gunakan, sudah kita bisa tunjukkan bahwa hasilnya ini sudah konsisten, gitu ya teman-teman. Jadi jelas hasil perankingan dari AHP ini sudah melalui uji yang sedemikian rupa sehingga hasil rankingnya itu dikatakan konsisten dan valid, teman-teman. Jadi jelas AHP ini punya karakteristik tersendiri dibanding metode lain. Makanya sampai saat ini metode AHP masih sering kita gunakan. Nah, secara alur, ya, kalau dalam programming mungkin kita akan membaginya menjadi berapa alur nih? Ada 9 alur ya, teman-teman. Pertama, kita menentukan goal, kriteria, dan alternatif, begitu ya. Setelah itu, baru kita membuat struktur hierarki AHP-nya. Setelah itu, dilanjutkan membuat matriks perbandingan berpasangan, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menjumlahkan ya
setiap kolomnya, gitu ya. Setelah itu baru kita normalisasi matriks kriterianya. Dilanjutkan, baru kita mulai uji konsistensi kriterianya. Diuji lah hasilnya, sudah konsisten atau belum nih. Jika belum, kita kembali lagi ke matriks perbandingan berpasang-pasangan. Kita ubah fundamental scale-nya, ya. Kita atur kembali. Setelah itu baru uji konsistensi lagi. Begitu ya. Setelah uji konsistensinya itu menghasilkan di bawah 0,1, maka dilanjutkan menghitung bobot alternatif setiap kriteria. Ya. Kemudian dilanjutkan menghitung nilai akhir dan mendapatkan ranking, ya teman-teman. Oke, kita akan ulas alur ini dari satu per satu. Contohnya seperti ini. Kita ada studi kasus pemilihan penerimaan beasiswa. Sehingga langkah pertama adalah menentukan goal, ya, kriteria dan alternatif. Ya. Goalnya kita deskripsikan dulu. Goalnya apa? Jadi menentukan mahasiswa paling layak menerima beasiswa. Itu goalnya, ya. Kemudian kriterianya kita deskripsikan. Ya, ke C1 yaitu IPK, C2 gitu ya, penghasilan orang tua, C3 itu prestasi, C4 keaktifan organisasi, begitu ya. Kemudian alternatif kita deskripsikan juga, kita tulis dalam bentuk tabel maupun poin per poin ya. Nomor. Yang penting kita tentukan begitu ya, tentukan. A1 contohnya di sini Andi, A2 kemudian Budi, A3 Cici, begitu ya. Jadi ketiga-tiganya harus ada dulu sebelum membuat SPK, begitu ya teman-teman. Setelah ini baru langkah keduanya adalah membuat struktur hierarki AHP. Jadi yang dikatakan struktur hierarki berbentuk bagan seperti layaknya struktur organisasi, teman-teman ya. Coba di sini seperti ini kita ada arah panah-panahnya gitu ya. Ke struktur hierarki ini dari tiga elemen atau tiga aspek di mana goal, kriteria, dan alternatif itu cara kerjanya bagaimana, begitu ya. Dari secara struktur hierarki akan jelas di sini bagaimana suatu AHP itu bekerja, gitu ya. Lanjut, berarti kita akan menentukan perbandingan berpasang-pasangan. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Kemudian setelah itu menjumlahkan setiap kolomnya. C1 2 di 2,083 itu dari mana teman-teman? Jadi dijumlahkan setiap kolomnya. Jumlahkan kolom C1 ya, dari atas ke bawah dijumlahkan gitu kan. C2 dari atas ke bawah gitu ya, dijumlahkan. C3 dari atas ke bawah jumlahkan gitu ya, hingga mendapatkan nilai jumlah kolom masing-masing kriteria gitu ya. Selanjutnya, hasil total dari kriteria atau jumlah masing-masing kriteria sudah didapatkan, maka dilanjutkan menghitung bobot, begitu ya. Cara menghitung bobotnya itu dari kanan ke kiri ya. C1 0,48 ditambah 0,462 gitu dan seterusnya sehingga dibagi jumlah kriterianya mendapatkan 0,46. Jadi rata-rata gampangnya, rata-rata dari nilai ini ya, dari IP C1 gitu ya mendapatkan 0,46 gitu ya. Terus dijumlahkan dari kiri ke kanan. Jumlahkan semuanya menjadi nilai rata-rata atau nilai bobot begitu ya. Setelah itu kita perjelas nih kriteria IPK atau C1 bobotnya 0,466. C2 penghasilan yaitu 0,161. Kemudian prestasi nilainya adalah 0,277. Kemudian organisasi nilainya
0,098. Ini adalah normalisasi matriks dari kriteria, teman-teman ya. Nah, kemudian hasil tadi kita uji konsistensinya. Lambda max gitu ya. Lambda max itu 4,031. Berarti dia mendapatkan dari sini, teman-teman. 4,301 gitu ya. Kemudian, jadi di sini, gitu ya. Oke. Kemudian N-nya adalah 4. 4 itu berarti dia kriterianya ada 4, begitu ya. C1-nya yang digunakan adalah 0,010. RI-nya 0,90. CR-nya setelah dihitung bahwasanya 0,011. Sehingga jika CR eh, CR sama dengan 0,011, maka itu kurang dari sama dengan 0,1. Jadi matriks ini adalah konsisten dan dapat digunakan. Gitu ya. Jadi hasil CR ini sangat menentukan kelanjutan dari AHP itu sendiri. Gitu ya. Setelah itu bobot alternatif dengan kriteria. Eh, Bobot alternatif dari bobot dari alternatif gitu ya, bobot dari alternatif kita mendapatkan. Bagaimana cara menentukan bobot alternatif? Itu prosesnya sama dengan menentukan bobot kriteria. Ini prosesnya saya potong, pura-puranya sudah selesai nih, sehingga mendapatkan bobot masing-masing alternatif, begitu ya. Secara ini teman-teman, secara proses teman-teman bisa gunakan eh, teman-teman skala Likert gitu. Contohnya IPK 0 sampai 0 sampai 1,00 itu value-nya semisal fundamental scale-nya adalah 3 gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Sehingga teman-teman bisa menentukan nanti fundamental scale-nya secara dinamis. Namun ini juga sebagai kelemahan dari AHP itu sendiri ya teman-teman. Jika ternyata data matriksnya yang banyak gitu ya, lebih dari 10, ini akan kesulitan untuk menangani matriks perbandingan berpasang-pasangan. Sehingga banyak hal peneliti itu menggunakan AHP hanya untuk melakukan pembobotan. Selanjutnya, perankingan dia kombinasi dengan metode lainnya seperti SAW, kemudian SMART, ataupun TOPSIS, begitu ya. Selanjutnya, teman-teman, bagaimana cara menghitung ya, nilai akhirnya cukup mudah. Jadi, skor akhir itu sama dengan bobot kriteria dikali bobot alternatifnya. Ya, jadi, hasil dari bobot kriteria tadi dikali dengan bobot alternatif. Contohnya, Andi nih, 0,466 dikali 0,320 tambah bobot 0,16 dikali 0,230 alternatif begitu ya, dan seterusnya sehingga mendapatkan nilai bahwasanya Andi mendapatkan nilai akhir 0,303. Begitu juga dengan Budi, sehingga mendapatkan 0,231. Begitu juga dengan Cici, mendapatkan 0,466. Sehingga tahap akhir kita ranking dari yang terbesar sampai yang terkecil nilai akhirnya. Yang terbesar mendapatkan nilai 1, yang terkecil mendapatkan nilai ranking 3, gitu. Sehingga berdasarkan metode analitik hierarki proses atau AHP, alternatif terbaik adalah Cici. Cici memperoleh nilai akhir tertinggi yaitu 0,46 sehingga direkomendasikan sebagai penerima beasiswa paling layak. Nah, beginilah teman-teman cara
mengartikan atau mendeskripsikan sebuah hasil dari metode AHP ya. Berdasarkan metode analytical hierarchy process ya, alternatif terbaiknya adalah Cici. Cici memperoleh nilai akhir tertinggi yaitu 0,466 sehingga direkomendasikan sebagai penerima beasiswa paling layak. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di ujung waktu kita bahas tuntas bagaimana AHP itu bisa bekerja dan dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil sehingga dapat menyelesaikan masalah yang kompleks itu sendiri. Ya. Dengan karakteristik yang paling menonjol adalah uji konsistensi di sini. Bahwasanya menurut AHP, jika hasilnya kurang dari 0,01, bahwasannya itu sudah konsisten. Begitu ya. Maka jika lebih dari 0,1, hasilnya itu tidak konsisten. Selamat kepada teman-teman, hari ini sudah eh, memahami ya atau bisa membuat sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.